Mohon izin Bapak Ibu, webinar akan segera dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Danang selaku narasumber dan yang saya hormati seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam webinar komunitas ini. Perkenankan saya, Niki Andri Arni, selaku moderator, mengucapkan selamat bergabung di webinar komunitas belajar sekolah inklusi merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua tahu bahwa setiap anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang efektif bagi semua siswa, terutama siswa dengan kebutuhan khusus. Pada webinar kali ini, komunitas belajar sekolah inklusi merdeka menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu beliau adalah Bapak Danang. Beliau merupakan juara satu guru SLB inovatif BPKP Jateng. Beliau akan berbagi pengalaman dan praktik baiknya dalam mengemas pembelajaran berdiferensiasi menjadi inovasi di sekolah. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen. Sebelumnya, saya akan membacakan mengenai kesepakatan webinar Kombel Sekolah Inklusi Merdeka. Bapak Ibu, webinar diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Susunan acara meliputi penyampaian teknis tentang tata cara pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat, pembukaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya, dan materi lalu tanya jawab serta penutupan. Nah, pemaparan akan disampaikan oleh narasumber sekitar 60 menit, tanya jawab berlangsung sekitar 30 menit. Untuk teknis tata cara pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat, nah, nanti daftar hadir linknya akan dibagikan saat selesai pemaparan, yaitu pada saat tanya jawab berlangsung hingga acara penutup. Setelah mengisi Google Form, silakan Bapak Ibu bisa checklist kehadiran pada website SID Web Kosim. Kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta. Setelah penutupan, Kombel tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir. Nah, untuk sertifikat dapat diunduh pada website maksimal 3 hari setelah acara dengan syarat mengisi daftar hadir sesuai dengan ketentuan. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya eh, langsung saja kita buka acara webinar kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan memutar lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk menyimak dengan hikmat untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Audionya belum di-share, Bu.
Belum ada bunyinya, Bu. Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya izinkan saya membacakan sedikit mengenai biodata narasumber. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Bapak Ibu, beliau adalah Bapak Danang Adi Pamungkas, MPD. Asal sekolah yaitu dari, maaf, dari SLB Negeri Sukoharjo. Berikut adalah deretan organisasi serta prestasi yang beliau raih. Sangat banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau pada malam hari ini bersedia untuk berbagi praktik baik meskipun di tengah-tengah kesibukan beliau eh, bertepatan dengan acara yang sedang beliau laksanakan, beliau tetap mau mengisi acara pada malam hari ini. Beberapa organisasi dan prestasi yang telah beliau raih yaitu untuk organisasi beliau menjadi bendahara KKG SLB Sukoharjo, bidang penelitian dan pengembangan di APOI Jawa Tengah, Ketua Kombel SLBNE SKH, Koordinator Identifikasi dan Asesmen Kabupaten Sukoharjo, Wakil Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Sukoharjo, Guru Inti Program Kemitraan tahun 2021, Master Teacher Program Kemitraan Kemdikbudristek tahun 2022, Finalis Lingkar Astra 2023, GTK Inovatif BBGP 2023, lalu Finalis Apresiasi GTK Guru SLB HGN tahun 2023, dan juga sebagai fasilitator Dolmen Diksus tahun 2024. Bapak Ibu boleh berikan reaksinya bisa berupa tepuk tangan, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita sapa dulu Bapak Danang. Apa kabar Bapak Danang? Alhamdulillah, matur nuwun, Mbak Niki. Andri Arni akhirnya bertatap maya nggih. Salam kenal Oke. Mbak Niki dan Bapak Ibu semua yang ada di forum Kombel menika nggih. Selamat malam, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Danang. Ini dari kemarin saya share tentang flyer Bapak. Alhamdulillah banyak sekali antusias dari teman-teman semua Bapak. Di sini juga ada beberapa nama-nama yang mungkin Bapak Danang sudah kenal ya Pak. Terus ini luar biasa teman-teman. Baik Bapak, selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar kita semua akan menyimak pemaparan dari Bapak Danang mengenai mengemas pembelajaran berdiferensiasi menjadi inovasi di sekolah. Waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Danang. Silakan Bapak. Oke, matur nuwun Mbak Niki. Izin share screen tadi nggih. Monggo Bapak. Mas sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sampun nggih. Nggih, kula Sampun, mulai Pak. mawon. Matur nuwun wektalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. salam sehat, salam bahagia
Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu dengan pantun biar asik. Nah, ya. Izin saya buka dengan pantun. Sayur bayam isiannya tomat. Cakepnya mana? Cakep. Oke. Selamat malam guru-guru hebat. Asik. Paru bukan sembarang paru. Paru babat dicampur soto segar. Guru bukan sembarang guru. Guru hebat yang semangat belajar. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, indikatornya apa kok semangat belajar gitu? Terbukti jam-jam rawan seperti ini, jam-jam istirahat, Bapak Ibu masih meluangkan waktu, meluangkan pikiran tentunya yang nantinya kita akan sedikit berbagi, berdiskusi berkaitan itu tadi ya sudah disampaikan Mbak Niki selaku moderator bagaimana mengemas satu pembelajaran berdiferensiasi menjadikan sebuah inovasi. Ini tak lepas pengalaman kami untuk kegiatan HGN tahun 2023 kemarin yang tadi juga sudah disampaikan Bu Mbak Niki untuk kegiatan kami tahun kemarin. Alhamdulillah untuk GTK inovatif di tingkat provinsi kami dapat juara 1 pada guru SLB seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sedikit tentang saya. Nama saya Danadi Pamungkas tadi sudah sampun diaturke dari Pak Niki. Saat ini saya mengajar di SLB Negeri Sukoharjo. Bapak Ibu kalau yang dari Sukoharjo bisa pinarak mampir di tempat kami di SLB Negeri Sukoharjo itu surel kami bisa menghubungi atau komunikasi. Moto hidup saya kerjakan saja dulu. Kalau salah nanti bisa dicoba lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang sepakat atau tidak. Nah, nanti monggo sakit dikomunikasikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini sedikit tampilan foto. Ini kegiatan kami tahun kemarin di GTK, apresiasi GTK tahun 2023 mewakili guru SLB di Provinsi Jawa Tengah. Di gambar itu ada kegiatan dari SMK, SMA dan juga GPK karena kalau sudah di tingkat nasional dibagi-bagi setiap lokal masing-masing di tempat lokal kami ada dari perwakilan dari SMK, kategori SMK, kategori SMA, SLB dan juga kategori GPK atau guru pendamping khusus. Oke Bapak Ibu, saya akan mengajak interaktif terlebih dahulu biar agak hidup. Bapak Ibu mengapresiasi kehadiran panjenengan di sini yang paling jauh adakah Mbak Niki? Nanti ada yang paling jauh? Coba Bapak Ibu biasanya ada yang dari luar pulau Pak, ada dari gitu. Sulawesi, dari Kalimantan. Coba Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat Ya, sambil perkenalan gitu Pak. iya boleh. Nah ini juga mengapresiasi juga Bapak Ibu guru yang tadi sudah sama saya sampaikan di awal bagaimana kita tetap semangat belajar meskipun waktu-waktunya waktu istirahat seperti itu. Lagi Bapak Ibu yang yang sekiranya usia atau umurnya paling senior nanti sama Mbak Niki bisa distorkan alamat dapat door prize Mbak Niki. Coba Mbak Niki. Yang paling senior coba bisa di kolom di chat dituliskan. Walaupun umur hanyalah angka ya. Tapi monggo bisa di chat nanti kalau yang sekiranya yang paling senior kami apresiasi untuk door prize pertama. Oke, nanti bisa diakomodir Mbak Niki untuk Siap Bapak. siap. Nanti bisa di screening ya yang paling senior seperti itu. Baik, kami lanjutkan. Jadi Bapak Ibu berkaitan tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu paling tidak ada 4 aspek pokok pembicaraan nanti. Yang pertama itu nanti bagaimana seputar
kegiatan yang kami ikuti dalam hal ini apresiasi GTK 2023 yang saat ini tahun ini berubah nama nomenklaturnya menjadi Jambore GTK tahun 2024. Kemudian bagaimana cerita kami berhasil di dalam kegiatan tersebut nanti mungkin bisa kami bagikan dan mungkin bisa memberikan satu gagasan ataupun satu wawasan inspirasi bagi Bapak Ibu yang berniat atau ingin mengikuti kegiatan sejenis yang kebetulan juga momen-momen saat ini masih dibuka pendaftarannya. Barangkali yang kemarin belum ada gambaran mau ikut, setelah mengikuti kegiatan ini ternyata ada selenting ide yang ingin ditulis, ide yang ingin dituangkan, itu nanti juga kami akan merasa senang seperti itu karena sudah terinspirasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memperoleh satu ide yang dituangkan dalam satu tulisan, yaitu dalam hal ini yaitu pembelajaran, karena kami juga sebagai guru setelah di guru sekolah luar biasa atau SLB itu nanti bisa panjenengan adaptasi juga ketika Bapak Ibu mengajar di satuan pendidikan masing-masing. Yang terakhir nanti harapannya kita juga akan bisa berdiskusi ataupun sharing pengalaman panjenengan. Saya rasa Bapak Ibu yang di hadapan kami ini jauh memiliki pengalaman, jauh memiliki inovasi-inovasi yang lebih bagus, pengalaman pembelajaran yang lebih keren, terutama seperti itu yang nanti mungkin bisa dituangkan lebih lanjut. Maka dari itu pentingnya forum pada malam hari ini kita jadikan forum diskusi atau sharing, jadi tidak semata-mata dari narasumber saya ataupun dari Pak Niki. Baik Bapak Ibu, ketika kita berbicara terkaitan tentang pembelajaran, tidak lepas proses profesi kita sebagai guru, bagaimana kita harus tetap belajar untuk mengembangkan diri, berkaitan tentang kompetensi kita. Tentunya salah satu hal yaitu tercermin pada kehadiran panjenengan semuanya pada forum ini merupakan salah satu wujud atau salah satu representasi Bapak Ibu ini memiliki keinginan untuk belajar, memiliki keinginan untuk berkembang. Jadi gimana ya, hal baik itu bisa dijaga, bisa dikembangkan agar apa? Agar semangat itu bisa tertular pada peserta didik ataupun murid, murid-murid panjenengan di kelas seperti itu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit berkaitan tentang cerita kemarin kegiatan apresiasi GTK tahun 2023 yang kebetulan dilalah saya menjadi terbaik ke satu di kategori SLB. Jadi merupakan wujud penghargaan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek pada insan-insan penggiat pendidikan di Indonesia yang kategorinya itu ada inovatif, ada dedikatif, inspiratif, kemudian juga ada murid ataupun peserta didik yang mana itu menerapkan kurikulum merdeka pada konteks pendidikan yang berkualitas. Ada proses pembelajaran yang berkualitas pada peserta didik yang perlu sekiranya bisa ditularkan kepada murid-murid yang lain, itu juga menjadi salah satu kategori pada apresiasi GTK 2023. Memang untuk tahun ini setelah saya baca-baca dan gali informasi beberapa platform yang sudah kami ikuti, secara garis besar tidak ada perubahan. Apabila Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan sejenis, hanya saja nomenklaturnya yang tadi sudah saya sebutkan berubah menjadi Jambore. Jadi bukan satu wadah kompetisi lagi kalau di nasional seperti itu. Itu merupakan wadah berkumpul, wadah pertemuan ataupun salah satu pertukaran pikiran seperti itu, terus kemudian ajang bertemu berdiskusi di tingkat nasional sesama insan pendidikan, karena tingkat kompetisi sudah dilalui di provinsi, di nasional hanya diambil 5 terbaik seperti itu. Jadi memang ketika di tingkat nasional di pembekalan kami dulu juga memang sudah disampaikan bahwasanya pada kegiatan di tingkat nasional tidak ada lagi juara 1 dan lain sebagainya, kayak seperti beberapa tahun 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi di 3 atau 4 tahun yang lalu itu di apresiasi GTK masih ada nominasi
dari masing-masing kategori seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang di sini di dalam forum ini juga mengikuti kegiatan sejenis, mungkin bisa sharing ketemu di pada kegiatan malam hari seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu berkaitan tentang bagaimana kiat-kiat berhasilnya ataupun kesuksesannya seperti itu pada kegiatan yang kami ikuti kemarin, saya merumuskan dari beberapa tayangan, beberapa informasi seperti itu saya rumuskan menjadi satu istilah, itu singkatan itu dari IPK. Nah, IPK-nya itu apa? Nanti akan kita bahas satu persatu seperti itu. Baik, bahwasanya ide itu tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya. Ini sebuah quotes ya, atau cambuk bagi Bapak Ibu guru kalau memiliki gagasan, memiliki ide, tidak berbatas pada hanya angan-angan saja, tapi bagaimana kita memulai untuk melakukan seperti itu. Oke. Nah, ini tadi dari IPK tadi kami mencoba merumuskan dari beberapa referensi untuk alur ide gagasan ini. Memang yang pertama itu I itu ide bagaimana kalau menurut istilah ide itu sesuatu yang ada di dalam pikiran yang dapat dituangkan dalam tulisan ataupun disampaikan kepada orang lain dan akan hilang atau tergantikan dengan gagasan lain apabila tidak dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini kalau kita asosiasikan dengan kegiatan kami di tahun kemarin, GTK inovatif itu mungkin bisa diterapkan juga pada Bapak Ibu yang ingin mengikuti kompetisi ataupun kegiatan sejenis, tidak harus jambore besok. Bagaimana panjenengan itu merumuskan suatu gagasan. Yang pertama itu ide. Ide itu bisa muncul dari mana saja ketika Bapak Ibu berjalan ataupun baru aktivitas ataupun baru kegiatan yang lain, selenting ada, oh kayaknya seperti ini bagus kalau kita tuangkan jadi satu inovasi. Nah itu kalau menurut kami bisa dituangkan, ditulis saja dulu Bapak Ibu draft rancangan gagasan-gagasan itu, panjenengan akomodir dulu aja, ditulis sepertinya strategi ini tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran yang seperti ini. Kemudian dari masalah ini sepertinya media ini sesuai. Lah itu panjenengan tulis dulu aja. Nanti entah kapan, nanti kalau ada waktu nanti bisa dibuka-buka lagi, kemudian panjenengan matchkan lagi dengan situasi yang Anda hadapi saat ini, kemudian bisa ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kemudian mungkin dari ide-ide itu ataupun gagasan itu bisa disampaikan kepada sejawat ataupun ke atasan mungkin, ataupun ke teman ataupun keluarga, dan nanti bisa di-sharingkan, dibagi, nanti mungkin bisa munculkan solusi dari perspektif yang lain, tidak hanya dari latar belakang ataupun perspektif panjenengan sendiri. Itu juga mungkin bisa dari refleksi ataupun penilaian pengalaman. Misal ada peserta didik ataupun murid ketika menghadapi satu assessment ataupun penilaian pada mata pelajaran tertentu kok mengalami hambatan. Nah itu ketika jenengan merefleksikan diri, itu sekiranya memerlukan ataupun membutuhkan treatment yang tepat, itu bisa ditulis seperti itu. Kadang juga seperti ini Ibu, ketika kita melihat satu ide yang sudah dituangkan ke tulisan ataupun tindakan dari rekan sejawat mungkin atau seseorang, atau mungkin Bapak Ibu menerima informasi yang kami peroleh nanti, itu juga kadang mungkin di pikiran Bapak Ibu cuma sesederhana itu, cuma seperti itu menilainya. Tapi kadang gagasan itu ketika diterapkan di tempat kami itu berhasil. Juga bisa jadi ketika ide ataupun gagasan itu diaplikasikan ke permasalahan sejenis di tempat Ibu atau Bapak, nanti mungkin bisa hasil berbeda dengan hasil berbeda seperti itu. Jadi hasil-hasil saya situasi seperti itu. Kemudian masih dikaitkan dengan persiapan untuk
GTK inovatif kemarin, yaitu bagaimana kita mempersiapkan, P-nya itu mempersiapkan untuk menggali informasi, kemudian membaca juknisnya yang perlu dipelajari seperti itu, Bapak Ibu petakan satu persatu, terutama syarat administratif yang pertama itu. Kemarin memang ada beberapa informasi syarat administratif itu harus sesuai, jadi sesuai kategori. Jadi misal menghendaki surat keterangan mengajar ataupun itu harus disertakan surat keterangan mengajar, jadi harus relevan dan sesuai seperti itu. Kemudian dari situ, karena yang kami ikuti kemarin adalah kegiatan kompetisi GTK inovatif di apresiasi GTK Kemendikbud Ristek 2023, itu perlu menyematkan naskah dan video. Dari beberapa referensi, mungkin Bapak Ibu juga sampun mengikuti kegiatan seperti ini, coaching klinik mungkin lah nanti. Kemudian masukan-masukan dari teman-teman saya itu juga bisa diakomodir. Yang pertama yaitu naskah itu harus dipersiapkan sesuai dengan tema yang panjenengan kuasai, seperti itu. Kalau di juknis tahun ini sepertinya kalau guru itu temanya sepertinya masih sama kayak kemarin, pembelajaran diferensiasi, kemudian P5 dan praktek pembelajaran lainnya sepertinya. Nah, itu Bapak Ibu dari situ mungkin bisa merumuskan dari draft ide tadi, kemudian beranjak pada ke draft susunan naskah. Jadi dipetakan. Kalau di BPGP dan kegiatan kemarin dan tahun ini Jambore ini sepertinya alurnya masih sama juga. Kemarin kami mengikuti beberapa coaching juga masih sama, yaitu alurnya itu bagaimana ada situasi, ada tantangan, kemudian aksi panjenengan sebagai guru tentunya itu berikan reaksi terhadap masalah tersebut bagaimana, kemudian hasil ataupun refleksi. Jadi di satu frame ataupun satu pola yaitu STAR. Jadi Bapak Ibu dari naskah itu sudah ada ketentuannya, panjenengan pahami dari berapa karakternya, kemudian strukturnya, mulai dari situasi, Bapak Ibu bisa menggali masalahnya, dijabarkan dari situasinya seperti apa, kemudian tantangan itu juga bisa dari permasalahan yang Anda hadapi ataupun aset yang Anda miliki, itu bisa digali juga tantangannya. Kemudian dari situ dirumuskan lagi menjadi langsung pada aksi yang dilakukan. Nah, gambaran-gambaran ini nanti bisa kita telaah, kita bedah, terutama untuk video dan naskah yang kami kirimkan untuk tahun kemarin seperti itu. Selanjutnya ada video. Iya, video terutama juga kategori video itu juga merupakan satu tayangan yang memvisualisasikan naskah yang sudah panjenengan tulis. Itu nanti bisa diruntutkan juga dari mulai situasi sampai dengan tantangannya, aksi dan refleksinya, itu juga dijadikan sebuah timeline ataupun tayangan-tayangan yang runtut seperti itu. Yang terakhir K-nya itu kerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki ide yang sekiranya bisa diterapkan di sekolah, ataupun kayaknya ini masuk pada kategori-kategori yang sudah diterapkan, tapi Bapak Ibu sudah melaksanakan, Bapak Ibu juga sudah ada beberapa dokumentasinya, tinggal panjenengan perkuat dokumentasinya, kemudian dibuat naskahnya, lengkapi administrasinya, lalu dikerjakan seperti itu. Karena
sudah terjadwal kayaknya ya untuk kegiatan Jambore sampai dengan awal bulan besok. Nah, itu nanti juga Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan rekan sejawat ataupun atasan bagaimana untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya terutama ini ya, karena tadi sudah kami sampaikan di awal, kami sebagai guru ini untuk tema yang kami ambil yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah melanglang buana di mana-mana, informasinya juga mungkin insight-insightnya juga sudah banyak berkaitan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja kami di sekolah luar biasa tidak apa namanya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena sejauh sebelum pola kurikulum merdeka ini diterapkan, karena memang bagi Bapak Ibu yang belum memahami bahwa proses pembelajaran di SLB ataupun sekolah khusus itu pendekatannya merupakan pendekatan personal ataupun individual. Sudah mengetahui, sudah memulai terlebih dahulu bagaimana mengenal gaya belajar siswa, kemudian kebutuhan belajar murid, yang persiapan belajar kemudian dirumuskan menjadi profil study day itu sudah dilakukan seperti itu. Di pembelajaran berdiferensiasi juga seringkali disinggung bagaimana cabang-cabangnya itu ada diferensiasi konten, proses ataupun produknya. Nah, ketika kami lomba ataupun kegiatan yang ditayangkan bagaimana konten itu nanti materi yang diajarkan disesuaikan dengan prosesnya, dengan bagaimana proses pembelajaran itu. Maaf, Bapak, suaranya hilang. Ya betul itu Bu, suaranya hilang Bapak. Suaranya hilang. Oh, maaf ya. Sudah jelas suaranya Bapak? Izin. Sudah jelas sekali ini Pak. Udah. Oke, kayaknya mic-nya harus ditempelkan. Bapak Ibu disantai mawon nggak usah panas, kalau mau disambi minum-minum dulu enggak apa-apa. Makan juga enggak apa-apa. Barangkali kalau lebih bagusnya kameranya dibuka biar kelihatan dari sini. Oke. Ya, itu Bapak Ibu untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah istilahnya sudah, kalau Jawa itu apa ya, gumuh-gumuh, sudah sering banget mendapatkan informasi berkaitan ini. Tapi kembali lagi kami diminta untuk memberikan insight ataupun pengalaman berkaitan tentang kegiatan kami pada tahun kemarin yang merupakan ini tema yang kami ambil, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan nanti bisa Bapak Ibu kita simak bersama proses ataupun media yang kami kembangkan untuk pembelajaran di kelas kami, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sedikit aplikasi sederhana banget Bapak Ibu, karena ini memang untuk pembelajaran di kelas atas SMA LB. Kebetulan saat tahun kemarin kami mengajar tugas keterampilan hortikultura ataupun pertanian. Nah, ini kami memiliki ide tadi ataupun gagasan mengintegrasikan bagaimana pembelajaran pertanian ataupun hortikultura itu berintegrasi dengan mata pelajaran yang lainnya dengan aplikasi sederhana ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ini aplikasinya kami beri nama Sidita Manja. Ini merupakan akronim dari literasi digital tanaman jahe. Itu juga merupakan satu gagasan ataupun ide yang menurut juri kemungkinan ya menurut juri unik ataupun kayaknya ada keinginan
juri untuk membaca lebih lanjut naskahnya. Jadi Bapak Ibu, kuncinya juga kalau mau membuat judul, membuat naskah ataupun tayangan lampiran itu yang sekiranya pada first setnya itu tahapan pertamanya itu kayak penasaran, membuat penasaran tadi. Jadi ada keinginan untuk melanjutkan melihat video, melanjutkan membaca naskah yang panjenengan buat. Nah, untuk naskah yang kami kirim kemarin dan video kami beri judul Cidita Manja. Ini merupakan akronim dari literasi digital tanaman jahe, bagaimana kami sebagai guru keterampilan hortikultura di SLB Negeri Sukoharjo mengintegrasikan dengan mata pelajaran keterampilan yang lain, yaitu tata boga untuk kemandirian. Jadi memang di sekolah luar biasa itu tidak pada target utamanya itu adalah kemandirian, bagaimana anak itu mempunyai soft skill. Setelah lulus itu nanti bagaimana dia memiliki keterampilan yang perlu diharapkan, jadi bisa untuk bertahan hidup dan juga mandiri. Itu yang terpenting untuk capaian ataupun visi di rata-rata sekolah luar biasa seperti itu. Jadi jangan heran kalau itu memiliki kebutuhan khusus yang juga harus diberikan layanan khusus juga dari sekolah luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu dari slide selanjutnya akan kami sampaikan paparan yang kami sampaikan pula pada forum GTK Inovatif tahun kemarin. Oke. Ini lanjut dulu, langsung lanjut apa kuis dulu ini Mbak Niki? Bisa kuis dulu, Pak. Bisa kuis Boleh. dulu. Tadi sudah ada chat yang Gimana? masuk mengenai Iya. umur. Mungkin Gimana, Bapak Pak? Ibu boleh mengirimkan kembali. Mungkin ada yang umurnya di atas usia Bapak ini, ada yang 50 tahun. 50 tahun. Bapak Oke. Idi Agung. Dari Boleh, mana itu, Mbak? silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang lebih senior, Bapak Ibu malam ini. Oh, Nah, itu nanti bisa mengkonfirmasi ke Mbak Niki, nanti hadiah akan kami kirim ke tempat panjenengan. Berarti ada sementara lagi umur 50 Mbak Niki ya. Bu Endah ini, Bu Endah dari SLB Negeri Sukoharjo. Teman Bapak Danang nggih, Oh, siap. 54. Respect, itu atasan saya, Mbak. Hormat. Masya Allah. Oke. Ya, itu. Nanti tak kirim ke Sukoharjo ya nanti. Nggak jauh-jauh nggih, Pak. Kalau ini Jadi, menjadi juara tersenior, nanti kirimnya tidak perlu jauh-jauh. saya yang minta nanti, Bapak. Baik, Bapak Ibu. Tadi sekilas berkaitan bagaimana pengalaman kami mengikuti apresiasi GTK tahun 2023, kemudian ringkasan atau overview untuk kita kiat-kiat strategi yang sebetulnya ini sudah banyak dikaji di Kompel-Kompel dan juga kanal YouTube dari GTK sendiri. Hanya saja saya mencoba merumuskan dengan bahasa kami sendiri yang mungkin saja pada kesempatan malam hari ini bisa diterima panjenengan, kemudian bisa menginspirasi seperti itu, bisa untuk ditindaklanjuti seperti itu. Oke, kami lanjutkan saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya setelah berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, kita coba telaah tayangan dan juga tampilan yang kami sajikan pada kegiatan tahun kemarin. Oke, nah ini Bapak Ibu sudah tapak ya? Sudah. Oh, sampun. Oke. Bapak Ibu, ini sedikit gambaran tayangan paparan kami di untuk kegiatan GTK tahun kemarin. Jadi ini merupakan judulnya ini Bu. Kita bedah satu-satu ya. Nah, Cidita Manja seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Cidita Manja itu literasi digital tanaman jahe. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu membuat
membuat akronim ataupun singkatan dari media atau strategi yang Bapak Ibu lakukan dikemas menjadi sesuatu yang orisinil dari panjenengan, dari salah satu yang unik, merupakan ciri khas. Jadi yang tadi disampaikan, makanya kalau sudah ada keunikan tersendiri membuat juri penasaran, itu nanti akan dilihat lebih lanjut, dibaca lebih lanjut. Ditambah optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi hortikultura berbasis aset SLB Negeri Sukoharjo. Nah, Bapak Ibu, tadi juga sudah kami sampaikan bahwasanya tantangan itu bisa berasal dari permasalahan, tapi juga bisa berasal dari aset ataupun potensi yang dimiliki Bapak Ibu. Satuan pendidikan yang panjenengan tempati, bisa jadi lingkungan, nah itu bisa dianggap kebetulan. Dilalah saya saat ini di SLB Negeri Sukoharjo. Itulah yang mendasari pemikiran kami sebagai guru mata pelajaran hortikultura, kita kembangkan menjadi sebuah integrasi pembelajaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu tayangannya. Nah, tayangannya seperti ini. Jadi lihat juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat slide atau tampilan itu yang sederhana, tapi kayaknya itu membuat juri itu tertarik secara visual. Lah ini kalau di PowerPoint ini Bapak Ibu, ketika saya klik di model media ini akan lari ke model media. Ketika diklik ini, jadi prinsipnya nge-link ataupun hyperlink di slide-slide berikutnya, seperti itu aja, sederhana sekali Bu. Jadi bagaimana itu nanti kita menyampaikan. Nah ini Bu, untuk situasi ini di naskah ini bisa disampaikan tingkat yang melatar belakangi bagaimana penulisan, bagaimana aksi, bagaimana praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, bisa dikemas pada satu rangkuman yang menjadi frame dari satu latar belakang situasi yang berdasar. Itu yang pertama, untuk latar belakangnya mandiri itu kan selain P5 ataupun salah satu dari pelajar Pancasila, yaitu merupakan visi, saya rasa di sekolah luar biasa dimanapun menjadikan output. Mohon maaf Pak Danang, suaranya mengecil kembali Pak. Iya. Bagaimana satu inovasi media pembelajaran yang menarik itu penting pada satu guru. Bagaimana anak itu nanti tertarik pada satu mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran TIK saja, tidak hanya pada mata pelajaran yang bersinggungan dengan komputer, tidak hanya pelajaran dengan angka-angka, pelajaran keterampilan hortikultura ataupun pertanian. Kami sebagai guru bisa mengakomodir sebuah inovasi yang terbukti berhasil untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik, dan juga nanti diharapkan menjadikan peserta didik berkebutuhan khusus itu nanti menjadi mandiri, yang mana merupakan menjadi salah satu misi di sekolah luar biasa. Kata kuncinya berikutnya yaitu menciptakan bagaimana media itu yang interaktif, jadi peserta didik juga terlibat di dalamnya. Jadi melakukan kegiatan yang menarik, yang sekiranya belum pernah dilakukan ataupun sesuatu yang baru. Mungkin seperti kegiatan menggunakan gadget, HP, laptop, itu kan sesuatu yang belum terlalu sering diakses, terutama di sekolah kami. Kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu mungkin sudah lazim. Nah itu bisa lebih dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang lebih keren. Tuh yang kemudian yang ketiga, aset internal yang dapat dikembangkan. Bapak Ibu, terutama di yang perso di tempat kami sekolah luar biasa Negeri Sukoharjo itu memiliki aset ataupun potensi yang sangat
bisa dikembangkan terutama pada bidang pertanian karena banyaknya lahan. Suaranya kecil, Pak. Halo, masih kecil Pak? Pak Danang, atau mic-nya boleh dilepas, napa nggih? Mana? Boleh dicoba headsetnya dilepas mawon napa nggih? Oke. Coba. Masih kecil suaranya, Mbak? Nah, sudah jelas, Pak. Nah, Enak suara gini Pak, jelas. Tadi kecil nggak kedengeran, ini udah kedengeran. ya, tadi ini mas suaranya nggak kedengeran, Pak. Oke. Suaranya sudah mulai bagus, Pak Danang. Oh, siap, Bapak Idi Agung. Pangapunten ini juga ini nggak mengganggu sebelah ini. Kebetulan kami ada kegiatan berbarengan, makanya kami gunakan Saya headset. kira sinyal Pak Danang. Oh gitu, oke, siap Bapak, matur nuwun. Oke, tadi Iya. sampai mana? Oh, oke, sampai aset internal. Jadi di tempat kami, Bapak Ibu, di sekolah luar biasa Negeri Sukoharjo ini mempunyai aset ataupun potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kira kemarin itu kemudian kami sebagai salah satu pengampu pertanian mempunyai ide atau gagasan yang kami tuangkan dalam satu inovasi pembelajaran berbentuk tadi literasi digital tanaman jahe itu kemudian dikembangkan menjadi satu integrasi pembelajaran yang lebih lanjut seperti itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di SLB tadi sudah kami sampaikan merupakan embrio, mungkin bisa dikategorikan seperti itu. Embrio pembelajaran berdiferensiasi itu saya kira tidak berlebihan kalau kami sampaikan dari sekolah luar biasa karena pendekatan individual, bagaimana mengenal minat peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik sudah jauh-jauh kami lakukan sebelum era bergaungnya kurikulum merdeka saat ini seperti itu. Nah, kemudian refleksi kami juga sendiri ini untuk latar belakangnya pembelajaran yang sebelumnya itu kurang interaktif, cenderung membosankan. Maka dari itu, kami sebagai salah satu guru pengampu pertanian juga memiliki sekiranya gagasan yang agar peserta didik itu tidak bosan dalam mata pelajaran keterampilan ini apa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu selain di naskah, di tampilannya tantangannya juga mungkin bisa ditampilkan tantangan bisa dari internal ataupun di eksternal. Ini kalau dari kami sendiri saat itu internal itu dari diri sendiri bagaimana memaksa dalam tanda kutip namanya untuk diri sendiri menganalisis masalah pembelajaran di kelas dari yang sudah itu memang permasalahan dari rata-rata guru itu cenderung kurang peka terhadap permasalahan yang ada di kelas. Nah, maka dari itu, bagaimana kita, terutama saya sebagai guru, mengingatkan kami sendiri untuk rajin-rajin menganalisis masalah pembelajaran yang ada di kelas. Ketika sekiranya sudah tidak pada ada tracknya, perlu dilakukan evaluasi ataupun sharing diskusi dengan murid tentunya Bapak Ibu misal diajar di SMA ataupun di sekolah-sekolah yang bisa karakter peserta didiknya sudah bisa diajak berdiskusi seperti itu. Kemudian dari internal sendiri mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di kelas. Setelah mengerti masalah itu kecenderungan guru, oh ya sudah dibiarkan saja tanpa ada satu solusi yang dilakukan. Nah, maka dari itu permasalahan akan terus menjadi satu permasalahan, bisa jadi juga menjadi masalah yang lebih besar apabila tidak segera diselesaikan seperti itu. Kemudian dari eksternal ataupun dari pihak lain, memang dari karakter peserta didik berkebutuhan khusus, Bapak Ibu, kalau kami menyingkat PDBK ini berarti maknanya peserta didik berkebutuhan khusus, jadi terkesan kurang semangat dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan refleksi juga dari kami sebagai guru kok terlihat dalam pembelajaran pertanian peserta didik kok aras-arasen. Bahasa Indonesianya apa Mbak aras-arasen itu? Kurang semangat gitu ya. Ya, itu. Kemudian perlu dukungan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran yang belum maksimal. Seperti itu perlu dukungan. Nah, setelah itu dari situ kita kami sebagai guru menganalisis beberapa macam solusi. Yang pertama
yaitu bagaimana dari masalah-masalah tersebut menginisiasi media yang bisa digunakan. Halo, ya, menginisiasi media yang tentunya bisa digunakan pada mata pelajaran hortikultura ataupun pertanian. Kecenderungan yang sudah mata pelajaran ini, mata pelajaran keterampilan ini ketika pembelajaran itu langsung ke kebun, kemudian menggarap kebun, kemudian selesai seperti itu. Tidak ada tindak lanjut ataupun tidak ada pengantar sebelum ke kegiatan di lapangan. Nah, kemudian salah satunya kemudian berikutnya yaitu menciptakan model pembelajaran yang terintegrasi. Integrasi di sini kami mencoba mengintegrasikan dengan salah satu keterampilan juga yang ada di sekolah kami, yaitu keterampilan tatap muka. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi lintas lini untuk mandiri. Tentunya harapan dari kami sebagai guru ini nanti bagaimana peserta didik ini setelah dari lulus di sekolah kami bagaimana bisa menjadi mandiri ataupun mempunyai keterampilan-keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk hidup mereka, seperti itu Bapak Ibu. Nah, solusinya yang kami lakukan yaitu pembelajaran hortikultura yang terintegrasi. Nah, tadi dari solusi yang salah satu kami sampaikan itu yaitu pembelajaran yang merupakan pengantar sebelum peserta didik itu turun ke lapangan, turun ke kebun. Jadi beberapa murid ataupun beberapa peserta didik yang sekiranya bisa kita libatkan dalam pembelajaran interaktif di kelas, kemudian kita libatkan dalam pembelajaran menggunakan aplikasi sederhana ini, Siddhita Manja ini. Kemudian karena memang dari satu capaian pembelajaran di mata pelajaran hortikultura itu ada tanaman obat dan tanaman obat keluarga, itu dipilih dari tim itu budidaya jahe, kita sematkan di situ. Itu juga langkah berikutnya yaitu praktik bagaimana budidaya jahe, mulai dari bagaimana menanamnya sampai dengan bagaimana merawat, terus kemudian cara memanennya, seperti itu. Selanjutnya setelah itu kita lakukan langkah pengenalan pemanfaatan hasil produksi jahe. Kebetulan di tempat kami sudah ada produk yang sudah berjalan untuk kegiatan keterampilan atau vokasi di Tatap Muka, yaitu olahan jahe berupa serbuk minuman. Nah, poin ataupun titik temu yang kami ambil adalah di situ. Kita melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus yang notabene merupakan murid ataupun peserta didik dengan pilihan keterampilan pertanian, kita libatkan untuk pemanfaatan hasil produksi jahe membuat serbuk minuman jahe di kegiatan tatap muka, seperti itu. Selanjutnya tidak berhenti di situ, untuk mewujudkan visi sekolah bagaimana menciptakan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri, tentunya kita mencoba dengan memasarkan produk-produk secara sederhana di lingkungan sekolah, di warung-warung di sekitar sekolah. Alhamdulillah responnya juga yang berjalan juga sudah bagus, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, ini sedikit pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi ataupun media pembelajaran literasi digital tanaman jahe. Nah, nanti sebelum kami sampaikan ataupun kami tayangkan video dan modeling media pembelajaran yang kami gunakan, ini kami antarkan dulu bahwasanya media ini ditujukan pada murid-murid peserta didik berkebutuhan khusus dengan pilihan keterampilan pertanian. Ini kita libatkan dengan menggunakan aplikasi sederhana Siddhita Manja ini. Di situ termuat bagaimana pemanfaatannya, kemudian usia panennya berapa, kemudian macam-macam olahannya, ya, macam-macam olahan tanaman jahe, seperti itu. Nanti kami tayangkan. Selanjutnya, nah ini praktik budidaya atau dokumentasi di kebun sekolah, karena salah satu
titik ataupun lokus di sekolah kami ada beberapa tempat untuk bisa dioptimalkan menjadi sarana berkebun, kita optimalkan di situ. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya peran dari guru keterampilan tatap muka di situ. Jadi setelah peserta didik itu memanen jahe, salah satu yang ditekankan adalah olahan jahe yang sudah dipanen itu bisa diolah, salah satunya menjadi minuman yang memiliki nilai jual, memiliki sebuah yang bisa menjadikan keterampilan untuk diperjualbelikan, seperti itu, memiliki nilai ekonomi, ya, seperti itu. Bisa disampaikan ke peserta didik. Kegiatan-kegiatannya kita minta untuk guru tatap muka untuk waktu tersendiri, proses pembelajaran di luar mata pelajaran keterampilan pertanian. Nah, ini untuk pemasaran kita coba pasarkan pada kegiatan-kegiatan di event-event yang dihadirkan, yang diikuti sekolah, dan juga bisa di titik-titik di outlet-outlet terdekat. Ini juga sudah ada sertifikasi halalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini terutama hasil dari strategi ataupun pendekatan dengan menggunakan media itu, yaitu yang pertama peningkatan antusias dalam pembelajaran hortikultura. Ketika peserta didik itu belum mengetahui latar belakang apa yang dilakukan, itu kan peserta didik cenderung melakukan sesuatu yang hanya rutin itu saja. Dan setelah memiliki latar belakang, oh ini nanti jahe itu langkah-langkahnya seperti ini, kemudian bakal jadi seperti ini, paling tidak anak itu bisa memiliki secara sederhana benang merah alur dari sebuah satu tanaman itu saja. Nanti bisa dikembangkan ke model capaian pembelajaran yang lain, entah itu bisa tanaman jeruk, bisa seperti itu, bisa tanaman yang lain. Jadi ini hanya satu model media pembelajaran yang mengintegrasikan dua mata pelajaran untuk memandirikan peserta didik berkebutuhan khusus, seperti itu. Nah, ini kemudian yang kedua, peningkatan partisipasi dalam pembelajaran yang terintegrasi pada mapel atau guru lain. Selain itu juga pengembangan produk hasil karya sebagai wujud apresiasi ataupun penghargaan, ini sebuah hasil ataupun produk-produk yang dihasilkan dari murid-murid kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga alternatif yang bisa dikembangkan pengembangannya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bagaimana gagasan ataupun ide itu merupakan buah pikir dari panjenengan sendiri ataupun merupakan hasil dari tukar pikiran, diskusi dengan rekan sejawat dari permasalahan di kelas. Itu merupakan sesuatu yang orisinil, dari yang bisa diangkat, bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi juga selain itu juga ada kebaruan, meskipun ada beberapa ide ataupun gagasan yang sudah dituangkan, Bapak Ibu bisa melengkapi dari literatur-literatur lain. Ketika mungkin saat ini panjenengan mendapatkan impact ataupun insight masukan tentang tanaman jahe, itu nanti bisa dikebaruan untuk menguatkan literatur dari saya, Bapak Ibu bisa menguatkan dengan media lain ataupun dengan integrasi pembelajaran yang lain, seperti itu. Nah, permanfaatannya terutama ketika pembelajaran ini berhasil, itu nanti yang diharapkan adalah peserta didik itu dapat mandiri dan juga memiliki satu bekal kewirausahaan bagi mereka, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, refleksi sebagai pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berkesan. Jadi ketika pembelajaran yang berkesan lama di memori ataupun diingatan peserta didik ataupun murid yang jenengan ajar dan juga bertahan lama, itu adalah satu proses pembelajaran yang berhasil, seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya juga pernah mengajarkan satu mata pelajaran materi yang sederhana, itu dari 1-2 tahun itu nggak keluar, ketika sekian tahun baru keluar, itu kan tadi memang proses pembelajaran yang membutuhkan cukup waktu yang lama. Tapi bagaimana itu
lebih cenderung pada proses pembelajarannya. Seperti itu. Yang kedua, setiap peran pembelajaran dapat mengambil pembelajaran dari pelaksanaan yang pembelajaran bermakna mencapai tujuan belajar pada dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan refleksi dari praktik baik yang kami ambil kemarin. Nah, ini diseminasinya untuk kegiatannya bisa kami sampaikan di forum KKG di tingkat kabupaten dan juga lomba inovasi karya guru Astra tahun 2023. Gitu Bapak Ibu, saya rasa untuk kami membagikan sedikit pemahaman, pengalaman kegiatan kami tahun kemarin. Ini mohon izin saya stop screen dulu, saya buka ganti share screen untuk tayangan video yang saya lampirkan untuk kegiatan tahun kemarin. Sampun ketinggal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun? Belum, Pak. Oh, belum. SA. Terlihat, Pak. Nah. Ini nanti bisa kita bedah sedikit demi sedikit, bisa panjenengan persani untuk belum kelihatan Pak. Oke. Ini baru ini sudah kelihatan. Sambung Bu. Sudah terlihat, Pak. Mau saya sambil ngomong atau menyimak ini kemauan? Bapak Ibu, ini sekolah saya di SLB Negeri Salam dan Sukoharjo. bahagia. Perkenalkan, saya Danang Adi Pamungkas. Ini Saat ini saya mengajar di SLB Negeri Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit praktik baik yang telah saya lakukan di kelas saya berjudul Sidita Manja, optimalisasi pembelajaran hortikultura berbasis aset di SLB Negeri Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Dari sini kan Bapak Ibu kita potong-potong mohon izin untuk benar-benar saya ingat juga untuk kategori untuk syarat di video juga harus tampil wajah ataupun Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk kegiatan pengenalan prolog baiknya bisa ditampilkan seperti itu, karena itu juga menjadikan poin tersendiri dari video itu orisinal dari panjenengan. Kita juga mungkin dari situ audio dan videonya juga bisa pengambilan layernya satu-satu, jadi bisa disaling tumpuk itu. Jadi ada cadangan dari suaranya. Nah, ini untuk alurnya seperti yang saya sampaikan di awal, ini bisa ditambahkan ini yang merupakan S-nya mana, tantangannya apa, aksinya yang mana, kemudian refleksinya apa, itu bisa dikasih notis juga. SLB Negeri Sukoharjo merupakan satuan pendidikan penyelenggara Ini pendidikan Bapak Ibu, khusus di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi sekolah Jawa kami Tengah. beberapa lokasi untuk bisa dikembangkan yang merupakan materi wilayah pelajaran pedesaan yang hijau hortikultura. dengan berbagai aset Ini baru satu lokal saja Bu, ada beberapa lokal yang bisa dikembangkan. Maka dari itu antara lain lokasi ide atau gagasan kami untuk berbagai mengembangkan kegiatan, salah satunya pengoptimalan kegiatan perkebunan atau mata pelajaran. Jadi ini kami ngambilnya juga sederhana ya, mungkin tidak dengan kamera warna-warna, hanya dengan menggunakan handphone. Karena videonya juga mensyaratkan tidak ada background, jadi sound pembelajaran di kelas, simulasi praktek pengajaran juga mungkin bisa langsung ditumpuk aja, tidak usah ditambahi background. Nah, ini Bapak Ibu gambaran aplikasi yang sederhana. Ini sebetulnya berbasis PowerPoint saja. Mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan IT bisa membuatnya, karena itu merupakan aplikasi yang sederhana.
Jadi di SLB Negeri Sukoharjo pertanian itu tidak diampu satu guru aja, ini jadi merupakan satu kolaborasi tim beberapa rekan kami yang mendukung. Sebagai salah satu pengampu mata pelajaran keterampilan pilihan hortikultura di SLB Negeri Sukoharjo, saya memiliki tanggung jawab durasinya di sini kurang lebih melaksanakan dan mengevaluasi 10 menit ya Bu ya untuk pembelajaran yang syaratnya ya. efektif dan Kalau di sini saya 8 menit. peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satunya praktik baik yang saya lakukan saat ini yaitu mengembangkan pembelajaran berintegrasi di kelas menggunakan media pembelajaran siditan manja. Di awal ini kemudian dikombinasikan dengan praktik di lapangan. Proses pembelajaran setelah pengenalan bagaimana segala sesuatu tentang jahe. Ini simulasi kolaborasi dengan rekan sejawat. Ini Bu Fitri, ini salah satu pengampu Tata Boga di sekolah kami. Saya belajar di kelas yang menggunakan bersama-sama di hortikultura di kebun. Nah, ini posisi dengan ikutan tahapan di sini kita memberikan minuman jahe. Terus selanjutnya nanti saya dengan anak-anak sana untuk pemasaran produk seperti itu. Ya, siap. Nah, dari sini peran guru tata boga ini ada satu yaitu integrasi pembelajaran. Dari proses pembelajaran integrasi. Cuma mau suruh TV dan SL. Halo. Tapi kok ada ini. Nah, anak-anak ini proses berdiferensiasinya juga masing-masing Bapak Ibu. Ketika diferensiasi itu muncul peserta didik yang sekiranya mampu dengan kegiatan akademik tadi bisa disesuaikan pada diferensiasi prosesnya, kontennya juga, kemudian tagihan-tagihan efeknya juga sudah disesuaikan seperti itu. Jadi proses pembelajaran berdiferensiasinya sudah bisa ditampilkan seperti itu. Nanti ini untuk mendorong. Itu singkat-singkat saja ya Bapak Ibu, potong-potong. Nah, nantinya proses pembelajaran mengolah olahan serbuk jahe ini dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan keterampilan pilihan pertanian seperti itu. Nah, bagaimana anak itu bisa mengemas, memberikan label, packaging, kemudian nantinya dipasarkan seperti itu, bisa ditawarkan ke guru-guru ataupun di toko-toko untuk menawarkan produk-produk yang anak-anak buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian refleksinya ini beberapa pertemuan itu itu Bapak Ibu. Jadi paling tidak ada testimoni juga, jadi memperkuat proses pembelajaran itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selaku guru seperti itu Bapak Ibu. Artinya anak-anak bisa dimodifikasi dalam pertanian dan Bapak Ibu. Ada testimoni juga dari peserta didik, salah satu perwakilan, beberapa perwakilan di mata pelajaran keterampilan. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya akan coba kami share modeling PowerPoint yang berbasis media pembelajaran interaktif yang dicobakan untuk proses pembelajaran sebelum di lapangan. Apa sudah tampil? Niku nggih, sampun? Belum Pak, belum. Belum Pak. Oh, oke. Nah. Coba saya ulangi lagi. Empok ya. Sudah. Oke, ya sebetulnya PowerPoint biasa Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengemas proses pembelajaran, karena kan mungkin bagi Bapak Ibu guru ini sebagai sudah biasa akrab dengan kegiatan materi-materi seperti ini, tapi bagi murid terutama di sekolah luar biasa kan belajar seperti ini kan sesuatu yang jarang dilakukan oleh guru seperti itu. Maka dari itu celah itu yang kami ambil untuk menjadikan
satu bentuk inovasi pembelajaran dengan beberapa pendekatan yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Nah, di sini mungkin bisa diambil gamenya di sini. Anak dari bisa proses mengenal, bagaimana belajar, bagaimana berlatih, dan juga asesmennya, kuisnya seperti itu. Nah, ini beberapa menunya. Nah, anak ini nanti bisa di memilih materi 1, materi 2. Nanti, nah, kalau anak yang sudah bisa membaca mandiri, anak ini nanti bisa membaca materi-materi ini, materi pertama, materi kedua, kemudian bisa juga kemudian berlatih. Latihannya ini sesuai masing-masing dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Memang ini kami siapkan untuk 3 peserta didik ini apabila sesuai dengan asesmen, terutama kemampuan peserta didik sejauh mana kita sesuaikan. Seperti ini, sederhana sekali Bapak Ibu. Bagaimana mengupayakan proses pembelajaran yang interaktif seperti itu. Ini melek ini kayaknya. Nah, di sini juga ada kuisnya tadi untuk asesmennya. Nah, kuisnya ketika ini bisa pertanyaan, ini ketika anak salah nanti responnya sendiri bagaimana, kalau betul responnya seperti apa, ini ketika salah ini kayak gini. Nah, itu respon-respon betul yang sederhana-sederhananya. Nah, tapi impact-nya yang kami rasakan cukup signifikan seperti itu, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu apabila banyak-banyak salah. Oke, saya turunkan dulu. Oke, siap. Oke, matur nuwun Mbak Niki. Itu mungkin bisa sesi selanjutnya diskusi ataupun Bapak Ibu yang memiliki pengalaman sejenis ataupun yang perlu ditanyakan, perlu dikonfirmasi ke kami, kami persilahkan. Monggo seperti itu. Sebelum saya tutup dengan pantun lagi ya Bu ya. Bapak Ibu nggih. Nanti bilang cakep boleh. Aura kasih pergi ke Bandung. Cakep. Naik pesawat duduknya sendiri. Cakep. Terima kasih sudah bergabung. Cakep. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Terima kasih Mas Danang. Monggo kami kembalikan ke Mbak Niki. Waduh, Pak Eko ini sahabat saya Mbak. Pak Eko ini, Pak Eko open. Oke, nanti kita tanya dulu ya Pak Eko. Iya. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Danang. Pemaparannya sangat menarik, semenarik akronimnya ya Pak, Sidita Manja. Ini juga membuat penasaran apa sih Sidita Manja begitu. Pemaparannya sangat jelas, lalu videonya juga jelas. Kita jadi seperti studi banding virtual ke SLB Sukoharjo ya Pak. Nah, ternyata yang menurut Pak Danang itu sederhana, ternyata bisa menjadi sangat menarik dan menginspirasi, Pak. Saya juga baru kepikiran, wow, keren sekali begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang ikut webinar kali ini juga mempunyai bayangan atau gambaran untuk mengikuti lomba di tahun ini. Nah, bisa Bapak Ibu nanti boleh ditanyakan mungkin terkait tips dan trik lebih lanjut kepada Pak Danang. Nah, Bapak Ibu kami informasikan juga untuk daftar hadir sudah bisa diakses ya Bapak Ibu, sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi. Sembari mengisi daftar hadir ini Bapak Eko Julianto ini aktif di Kombel Sekolah Inklusi Merdeka Pak Danang. Kemarin juga sudah bertanya tentang Pak Danang ini. Nah, gitu. Itu teman saya itu Mbak, sahabat saya itu. Silakan Pak Eko bisa open mic Pak Eko. Waduh, open cam juga Pak Eko. Masya Allah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Mbak Danang. Waalaikumsalam Bapak Eko. Blitar. Ini guru SLB juga Pak itu.
Ya, segar sekali sekarang Pak Danang. Gimana? Segar sekali sekarang Iya, sudah. alhamdulillah pupuknya cocok, Pak. Ya. Ya, ini tadi Pak Danang saya mungkin ketinggalan. Ini kan MPI, ini tuh pakai apa Pak? Ini Canva, apa Wordwall atau apa Pak? Karena ketinggalan tadi kalau di awal tadi. Itu kan satu ya pertanyaan. Yang media MPI-nya Pak Danang itu ya. Terus yang kedua, itu mungkin masukan dari saya. Tadi kan ada materi 1 atau materi 2 kan ada yang masuk jahe. Itu kan ada teks kayak keterangan jahe itu pengertiannya. Itu kan kayaknya kontrasnya kurang tebel Pak Danang. Itu kan tadi kan kayak samar-samar itu kan. Kayak putihnya kan putih samar-samar. Nanti mungkin apa lebih bagus lagi itu agak ditebalkan warnanya yang jahe tadi loh Pak Danang itu. Ampun, Pak Eko. Oke, sampun Pak Danang. Oke, siap. Dijawab dulu atau gimana, Pak Niki? Silakan Pak Danang, bisa langsung Oh, dijawab. izin merespon pertanyaan dari sahabat saya saat kuliah, Pak Eko Julianto Wibowo. Ini beliau ini juga inspiratif juga ini, Mbak Niki, guru SLB Blitar. Baik, Pak Eko, kembali kami ulangi, ya. Tadi sedikit praktik baik yang mungkin di benak panjenengan Bapak Ibu semuanya yang mengampu TIK, yang mampu teknologi informasi dan komunikasi, mapel komputer terutama, ini merupakan media yang sangat sederhana sekali Pak Eko. Buatan ngagem PowerPoint, buatan ngagem Canva ataupun Wordwall, tapi kita gunakan hanya PowerPoint sederhana karena apa tujuannya? Nantinya diharapkan peserta didik itu bisa membuat kegiatan yang sejenis, media yang sejenis. Karena apa? Di lomba tahun kemarin untuk FLSN kalau tidak salah, ini temanya juga media pembelajaran menggunakan PowerPoint seperti itu Pak Eko. Jadi bisa istilahnya satu dayung 2-3 terlampaui seperti itu kemarin Pak. Maksud kami untuk menggunakan media pembelajaran yang sederhana berbasis PowerPoint. Oke, yang kedua, terima kasih masukannya Pak Eko berkaitan tentang visual. Memang visual ini masih banyak perlu yang dikembangkan nantinya. Ini basis ini kan berdasar PowerPoint. Nah, nanti mungkin bisa dikembangkan ke pengembangan lebih lanjut pada aplikasi yang lebih detail seperti itu. Kunci juga Bapak Ibu untuk ketika di nasional itu beberapa memang banyak teman-teman yang berhasil ke nasional itu membawa sebuah media dengan digitalisasi itu salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang bisa diterapkan di proses pembelajaran. Itu juga merupakan poin tersendiri karena menggunakan digitalisasi yang bisa dimasukkan kepada proses pembelajaran berupa aplikasi. Teman-teman juga banyak yang mengangkat aplikasi-aplikasi yang aplikatif tentunya bagi SLB dan juga relevan bisa digunakan dan juga bisa mendukung apa yang ditulis dan dipertanggungjawabkan. Seperti itu Mbak Niki, Pak Eko. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Danang penjelasannya. Bagaimana Bapak Eko, apakah sudah cukup jelas? Oke. Oke Pak Eko, siap. Silakan kami buka lagi kesempatan kepada Bapak Ibu, boleh bertanya atau boleh juga sharing pengalaman Bapak Monggo Ibu. Bapak Ibu silakan. Barangkali Bapak Ibu kemarin ada kegiatan yang serupa sampai pengalaman yang sejenis bisa disampaikan pada forum ini. Jadi bisa bertukar pikiran. Mungkin karena kan di tempat kami hanya kategori SMK, SMA dan GPK. Mungkin Bapak Ibu yang rawuh di sini ada yang kemarin Pak saya ternyata di kategori lain itu juga bisa di-sharing ke kami seperti itu. Monggo Pak Niki. Sepertinya sedang sibuk mengisi daftar hadir. Monggo Bapak Ibu sudah dibuka
eh, bisa mengisi daftar hadir. Dan Bapak Ibu siapa sangka ternyata Pak Danang juga terampil di bidang pertanian ya Pak Danang. Dikit, Mbak. Namanya orang desa, Mbak. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk Gimana, Mbak, tadi di anu responnya? Bagaimana Bapak? Respon untuk chatnya tadi, untuk door prize-nya? Oh iya Bapak, ini tadi ada yang usianya 58 tahun. Ibu Paryatmi itu senior saya di SLB Negeri Purbalingga. Silakan Siapa mana? Ibu Paryatmi atau Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengetik yang usianya di atas 58 tahun, silakan Bu boleh ketik atau open mic silakan. Ya, itu untuk hadiah lawang ataupun door prize pertama ya. Untuk door prize kedua itu monggo bisa open mic Bapak Ibu yang terutama yang Jawa Tengah ya, yang sudah memiliki ide ataupun gagasan yang ingin mengikuti Jambore tahun ini bisa disampaikan ke forum ini. Mungkin dengan disampaikan kepada teman-teman pada forum ini ada insight ataupun masukan-masukan yang memperkuat literatur ataupun referensi Bapak Ibu semuanya. Monggo salah satu bisa open mic untuk menyampaikan terutama yang ingin mengikuti kegiatan sejenis, nanti ada door prize dari saya dan Mbak Niki. Jadi ada dua ya Mbak ya, nanti di apa namanya ditulis Mbak ya. Siap Bapak, luar biasa sekali nih Pak Danang sudah memberikan ilmunya, pengalamannya, bagi-bagi door prize juga Bapak Ibu. Silakan jangan lewatkan kesempatan yang menarik ini Bapak Ibu. Cek. Mbak Niki boleh nggak saya ngambil kesempatan untuk yang Bapak Ibu di wilayah Jawa Tengah yang sudah punya ide? Silakan, silakan. Ya, silakan, terima Bu kasih. Anis. Iya, terima kasih Mas Danang atas penjelasannya ya, mulai dari bagaimana kita harus menulis dan videonya gitu. Kalau saya pribadi, saya dari SMA Negeri 1 Andong, perkenalkan lebih dahulu, nama saya Anis, saat ini mengampu mata pelajaran sejarah. Nah, ini terlintas aja sih ya, terlintas karena di saya itu punya ide itu menggunakan virtual tour. Jadi di bulan Juli itu saya ada kesempatan gitu ikut lokakarya di UNS, terus di sana diajari bagaimana menggunakan aplikasi Lapentor, itu menggunakan aplikasi yang di situ gambar 360 derajat ketika dimasukkan di situ kita bisa kayak virtual gitu ke sana. Nah, yang masih menjadi kendala bagi saya dalam penulisan ini, apakah di dalam portofolio yang kita sajikan itu di sekitar 600 sampai 6.000 sampai 8.000 kata itu harus ada semacam prosentase, misalkan sebelum dan sesudah gitu apa yang berkembang gitu. Dalam artian dalam bentuk tabel kah atau kemudian diagram kah gitu. Karena di tahun lalu saya juga nyoba gitu tapi belum berhasil meskipun sempat diundang ke Semarang juga nih Mas Danang gitu ya untuk ikut sama teman-teman gitu. Tapi di tahun ini saya mau nyoba lagi gitu dengan aplikasi atau media pembelajaran yang saya gunakan itu. Dan si media pembelajaran ini gitu saya pakai ini FR Box gitu. Jadi kita beli yang nggak usah mahal-mahal banget lah gitu, yang FR Box yang kita pakai kacamata, terus habis itu nanti anak-anak apa namanya HP-nya ditaruh di situ, terus mereka bervirtual tour gitu pakai apa media pembelajaran yang sudah saya gunakan. Kayaknya wah gitu. Tapi ini ada tapinya nih. Saya ragu banget ketika mau nulis portofolio itu, apakah harus menyertakan data-data konkret gitu yang kita harus kuesioner dulu ke anak-anak, kemudian hasilnya bagaimana sebelum dan sesudah pembelajaran kayak gitu. Gitu Mas Danang. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Anis Nurrohmah. Dicatat Mbak Niki nggih. Dari SMA tadi mana ya? Siap, Bapak. Nggih, matur nuwun ya. SMA Negeri 1 Andong, Boyolali. Iya, oke, door prize kedua sudah keluar. Nggih, matur nuwun Bu Anis Nurrohmah. Sedikit mungkin merespon dari
pernyataan panjenengan tadi ya, memang tadi pengalaman kemarin sudah mengikuti kegiatan sejenis, hanya saja belum terpanggil untuk di wilayah provinsi. Nah, mungkin dari situ bisa menjadi catatan sekiranya kira-kira apa yang membuat tidak lulus tidak terpanggil. Nah, jadi mungkin dari struktur naskahnya kah ataupun visualisasi bagaimana mau visualisasi naskah ke dalam video ataupun beberapa catatan-catatan administrasi yang belum panjenengan lengkapi. Untuk saya sendiri berkaitan tentang bagaimana signifikansi perubahan dari refleksi tadi hasil-hasil belajar itu nanti memang kami sampaikan menjadi sebuah tabel dan juga penilaian merupakan kompilasi dari testimoni-testimoni tersebut karena juga suatu peningkatan kan tidak harus pada merujuk pada angka, tapi bagaimana anak itu bisa membandingkan proses pembelajaran sebelum dan sesudahnya. Seperti itu Bu, saya rasa ketika panjenengan sudah ada ide ataupun gagasan itu saya rasa juga perlu segera dipetakan bagaimana ini alurnya menjadi satu latar belakang, kemudian bagaimana tantangannya, kemudian bagaimana memulai aksinya sampai dengan refleksi ataupun hasil yang bisa dicapai seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bu Anis ragu ataupun sekiranya ini diterapkan ini berdampak signifikannya banyak atau tidak sebetulnya. Masalah hasil itu nanti saya rasa dipikir carry Bu. Jadi mungkin dieksekusi dulu aja bagaimana itu nanti proses hasilnya itu nanti biar sambil berjalan aja. Jadi ketika menggunakan VR, teman saya kemarin yang nasional juga ada pembelajaran bahasa Inggris menggunakan virtual reality itu juga seperti itu lah. Mungkin kajian-kajian sejenis itu bisa menjadi penguat dari referensi panjenengan ketika mau mengangkat media yang sejenis seperti itu Bu Anis Nurrohmah. Mungkin itu semoga menjawab dan menjadikan masukan-masukan positif. Langsung dieksekusi Bu, enggak selak lali Bu. Iya, siap. Insya Allah ini sudah punya properti-propertinya Mas gitu. Cuman kadang tuh ya benar kata panjenengan mensignifikansi atau mensinkronkan antara properti yang video gitu dengan tulisan itu yang kadang-kala ini nyambung nggak sih gitu dan ya apa namanya kita kadang nggak tahu rezeki ya gitu ketika mau daftar lagi di awal langsung daftar itu alhamdulillah besok itu dapat ini dapat undangan dari BPGP gitu untuk ikut BIMTEK-nya di tahap kedua itu gitu. Iya, Jadi iya makanya apa Bu. namanya ya rezeki lagi gitu. Wah ini yang kemarin sempat saya ragukan gitu dapat rezeki dari si dari BPGP sendiri ya besok semoga bisa terjawab. Iya. Ini dari Mas Danang juga dapat insight baru saya gitu. Terima kasih Siap Mas Ibu. Danang. Nggih, tadi itu Bu, tadi memang tambahan-tambahan itu bisa diperkuat lagi menjadi sebuah masukan seperti itu, bisa panjenengan kelola. Jadi kiatnya ataupun tipsnya itu panjenengan bikin mapping dulu aja. Jadi misal kayak skrip itu loh Bu. Jadi misal visualisasi di ini, Ibu tayangannya ini. Jadi itu sudah menjadikan sudah di-breakdown runtut seperti itu. Jadi mulai dari ketika Ibu di situasi itu Ibu menjabarkan secara tertulisnya seperti apa. Nah, kemudian di pikiran Ibu visualisasi tulisan itu seperti apa. Kalau saya tadi kan ketika saya membreakdown tulisan, oh aset sekolah kami itu berupa beberapa lokus-lokus ataupun titik-titik yang bisa dikembangkan berupa kebun. Saya ambil aja kebun-kebun kayak gitu beberapa titik. Ternyata itu sudah cukup bagi dewan juri merepresentasikan gagasan saya. Oh ini loh sekolah luar biasa Negeri Sukoharjo itu mempunyai kebun-kebun yang ingin dikembangkan oleh peserta seperti itu yang melatar belakangi munculnya gagasan integrasi pembelajaran. Seperti itu sih Bu. Ngoten Bu Anis Nurrohmah semoga menjawab. Iya, siap. Terima kasih Mas Danang. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu Anis dan Pak Danang. Selanjutnya tadi ada Pak Idi Agung yang ingin sharing pengalaman. Silakan bisa open mic, Pak Idi.
Terima Monggo, kasih. Selamat Pak malam. Edi Agung. Apakah suara saya bisa didengar, Pak Danang? Bisa, Pak. Suara bisa didengar, Pak, tapi wajahnya belum terlihat, Pak. Oke, nanti tak open kamera sebentar. Siapa? Sudah kelihatan, Pak Danang? Sampun, Bapak. Salam kenal, Pak Edi Agung. Iya, dari Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Pemalang, Pak. SMK, SMA, Iya. Pak? SD. Halo? SD, Pak. Nge-freeze, Pak. Iya. Tuh, open cam Delay malah ya? nge-freeze, Bapak. Dari SD, Pak. Dari SD. Ya, sudah terdengar. Sudah ya? Dulunya dari SMA tapi pindah ke SD. SD, Pak. SD mana? Saya juga alumni Pemalang, Pak, dulu, Pak. Oh, SD N04 Taman, Pak Danang. Oh iya, saya 8 tahun di Pemalang 1, Pak. Cipto, Jalan G. Dr. Cipto. Kecamatan Pemalang. Iya, Bapak. Sirandu. Monggo, Pak. Silakan sharing. Oh, Sirandu. Saya Kecamatan Taman, Pak Danang. Saya punya ide, tapi saya ragu-ragu dalam mengimplementasikan, Pak Danang. Saya mau membuat pembelajaran diferensiasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia lah. Terus nanti saya dibagi menjadi 3 grup. Grup yang pertama yaitu membuat puisi akrostik. Grup yang kedua saya tunjuk membuat pantun. Dan grup yang 3 membuat cerita bergambar. Tapi saya bingung untuk mengimplementasikan ide saya itu bagaimana, Pak Danang. Mohon pencerahannya. Aduh, siap. Bapak mengajar bahasa Indonesia, SD, Pak ya? Enggak, guru kelas 5, Pak Danang. Oh, guru kelas. Nanti mungkin bisa diperkuat dari teman-teman yang ngajar SD juga ya. Mungkin dari saya ini kan juga sudah nampak bagaimana Bapak itu ingin menampilkan pembelajaran berdiferensiasi berupa produknya, Pak ya. Nah, nanti mungkin bisa dikemas menjadi satu game seperti itu, Pak. Ini share screen siapa, Pak? Bu Yuliana. Ya, untuk model strategi pembelajaran pendekatan dengan model role playing seperti itu, dan anak-anak kan lebih tertarik untuk kegiatan yang melibatkan anak seperti itu. Jadi mungkin ketika anak mengambil satu pilihan seperti itu, anak itu nanti membagi sesuai dengan minat belajar ataupun kemampuan belajar peserta didik seperti itu, Pak. Jadi bagaimana sebagai guru di kelas, jadi kan langkung perso lebih tahu sejauh mana kesiapan belajar peserta didik kelas Bapak. Nah, Bapak itu nanti dari situ bisa mengkategorikan, oh seperti ini anak dari kelompok ini yang gaya belajarnya visual. Dan ini nanti Bapak bisa merumuskan menjadi pendekatan menggunakan media yang kecenderungan visual. Nah, dari sini kan dari pantun, cerita, dan lain-lain kan untuk dikemas menjadi kegiatan yang auditori nanti juga bisa lah, bagaimana bisa mengembangkan minat gaya belajar yang auditori itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, dari situ kan sudah muncul, Pak, proses pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gagasan panjenengan. Seperti itu sih kalau dari saya, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lebih expert bidang SD nanti bisa melengkapi, terutama dari gagasan ataupun keresahan Pak Edi Agung ini. Monggo, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Danang atas pencerahannya. Siap, Bapak. Semoga ada gambaran sedikit ya. Iya, Pak. Ngoten, Mbak Niki? Bagaimana Pak Idi, sudah cukup tercerahkan? Atau mungkin ada terima kasih. Sudah. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, boleh kita di sini saling sharing pengetahuan dan pengalamannya, monggo Bapak Ibu. Untuk yang
door prize pertama tentang umur gitu Pak. Tadi yang usianya sudah paling senior, mungkin Ya, Bapak Ibu ada yang di atas 58 tahun. Purbalingga berarti titip kayak Mbak Niki mau loh. Oke. Atau coba ada Bapak Hasan Dasuki. Ngapunten kalau boleh tahu usianya berapa Pak Hasan? Belum bro. Halo Pak Hasan. Ya Ibu maaf, aduh tadi itunya. Saya 54 Bu, mau 55. Oh, Maaf ini Bu. 54. Oke. Berarti Ya, Bu. belum ada yang mengalahkan ini 58 tahun. Terima kasih Pak Hasan. Ya Bu, mohon maaf nih pendatang baru Bu ya. Jadi terlambat saya masuk. Iya, nggak apa-apa, Insya Pak. Allah akan berhenti selalu Bu. Untuk Siap. absen Bu, kebetulan tadi saya telat. Itu untuk absen bisa Bu. Bisa, masih bisa Bapak. Silakan di kolom chat sudah di-share linknya Bapak. Oh iya, makasih ya Bu. Coba saya ini. Sama-sama. Makasih. Silakan Bapak Ibu yang belum absen, boleh sambil mengisi absen. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing pengalaman, kami juga buka. Silakan. Oh, ada Ibu Holifatun dari SD Negeri Kaliasin 1, raise hand. Silakan Ibu bisa open mic. Iya, terima kasih Mbak Niki, Pak Dana. Saya Ibu Khalifatun dari SDN Kaliasin 1 Surabaya, Bapak, Jawa Timur. Ya, saya dari Surabaya. Begini Bapak, ini saya ingin menimba ilmu dari Pak Danang ini. Kebetulan saya belum pernah mengikuti apresiasi GTK ini, baru mulai dan akan gitu Pak. Nah, saya ngajar di kelas rendah Bapak, ngajar SD di kelas rendah. Nah, saya mempunyai ide untuk pembelajaran musik Bapak. Jadi di mana kebetulan sekolah kami adalah sekolah adiwiyata. Saya ingin mengangkat musik yang ramah lingkungan gitu. Nah, menurut Bapak dalam berdiferensiasi itu terletak di mana ya Pak? Gitu. Apakah mungkin nanti saya akan menjelaskan tentang seni ritmis dan melodis gitu. Nah, saya ingin menyatukan antara melodis dan ritmis. Apakah bisa ya Pak? Atau hanya ritmis saja, tetapi strateginya yang seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak Danang, terima kasih. Matur nuwun. Nah, Bu Khalifatun dari Kaliasin Surabaya, jauh sekali ya. Salam kenal Bu Khalifatun. Sedikit mungkin Bapak Bu Khalifatun untuk menyikapi pertanyaan panjenengan itu nanti mungkin bisa dari beberapa ide itu bisa dirumuskan lagi. Ibu itu mau menyasar pada sebuah strategi pembelajaran, metode ataupun media seperti itu Bu. Mungkin bisa mengerucut ke situ dulu. Ketika Ibu mau memilih media yang seperti apa. Kemudian ketika Ibu pengen strategi, bocor suaranya itu untuk strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang seperti apa, nah itu mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan ataupun disesuaikan dengan karakter peserta didik yang Ibu ampu. Nah, terutama yang ingin menjadikan praktik baik ini dan profil peserta didiknya, terutama ini berarti mata pelajaran Bu ya, ataupun di musik kan Bu ya? Ya. Iya Bapak, seni musik. Ya seni musik kan mata pelajaran kan. Nah, itu nanti kan itu mungkin kan nanti dari situ mau ataukah dari tidak harus semua murid, tapi mungkin bisa Ibu screening yang sekiranya memiliki bakat ataupun yang mempunyai riwayat mengikuti FLSN dan lain sebagainya, itu menjadikan satu apa namanya
objek riset apa ya kita gitu. Jadi mungkin untuk pilihan peserta didik yang dilibatkan pada media ataupun strategi pembelajaran yang Anda terapkan. Jadi tidak harus semua terlebih dahulu, karena itu untuk samplingnya bisa sedikit saja terlebih, nanti kemudian bisa keberhasilannya bisa meningkat, itu bisa skalanya bisa lebih luas. Seperti itu sih Bu kalau saya masukannya. Mungkin bisa ditambahkan dari sini yang mengajar seni musik juga. Kalau saya seperti itu. Terima kasih Pak Danang penjelasannya. Bagaimana Ibu Holifatun? Sudah ada Terima gambaran? kasih Pak Danang. Oke, Bu. Inspirasinya. Oke. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu jika ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya. Ternyata peserta webinar kita jauh-jauh ya Pak, ada dari Surabaya. Tadi juga Iya, ada saya kira lingkupnya Jawa Tengah aja Mbak. Makanya tadi yang saya dari bolak-balik Kalimantan. berbicara konteksnya pakai bahasa Jawa. Semoga paham ya tadi ya Bapak Ibu yang di luar Jawa. Kadang-kadang sudah itu ya Pak, bahasanya kelambe ya Pak. Iya, Mbak Niki aksennya juga Purbalingga banget Mbak. Ngapak ya Pak, ngapak. Iya siap. Ada yang dari Kalimantan Tengah tadi Pak, Bapak Muhammad Ishak itu dari Kalimantan Tengah. Iya. Ini pesertanya seluruh Indonesia Pak. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, masih kami buka. Apakah sudah cukup Pak Danang? Boleh Mbak, ini saya WA jenengan. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup dan tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Insya Allah semuanya sudah paham. Demikianlah webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Danang atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, karena jika webinarnya sudah ditutup, tidak bisa mengisi daftar hadir lagi. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya apabila dalam pemaparan atau webinar kali ini kurang berkenan. Kami juga ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti webinar selanjutnya setiap hari Senin di Kombel Sekolah Inklusi Merdeka. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terus Bapak Ibu sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Danang. Sami-sami Bapak Ibu, mohon izin le. Assalamualaikum. Assalamualaikum.